Ayah, Tante Huang yang mau kamu temui buat kencan buta itu. Ada di rumah Teh Himing, 11 tempat kencan buta, meja nomor 5. Jangan lupa, usianya memang agak lebih tua. Tapi belum pernah menikah, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Dia orangnya yang mau kencan buta sama aku. Halo, nama saya Wang Zikuo. Umur 45 tahun, kerja sebagai kurir pengantar makanan, gaji setahun 60.000. Rumah punya anak perempuan, di rumah tidak ada mobil. Halo, nama saya Chen Yufan. Umur 42 tahun, punya perusahaan sendiri. Ada mobil, ada rumah, ada kartu hitam. Kayak gitu kok masih mau kencan buta? Meski gaji per bulan cuma 5.000, tapi uang ini bisa saya serahkan semua ke kamu. Tiap bulan saya juga bisa terima sedikit bantuan sosial. Anak perempuan juga kadang kasih. Hidup sudah cukup. Kamu ketawa apa? Karena kamu salah orang. Tidak. Bukannya ini rumah Teh Himing meja nomor 5? Tapi di sini cuma melayani member tahunan. Kemungkinan kamu salah tempat. Yang kamu cari. Mungkin rumah Teh Himing di seberang sana. Di sana tidak ada sistem member. Maaf ya, ganggu kamu. Minta maaf. Tunggu dulu. Jangan lupa kamu. Oh. Terima kasih. Iya, kalau kamu tidak pakai syal ini, lebih cocok dengan penampilan kamu. Sepertinya memang lebih pas tanpa syal. Maaf ya, bikin kamu nunggu lama. Sungguh minta maaf. Nama saya Wang Zikuo, umur 45 tahun. Sok banget sih, berani bikin saya nunggu lama. Dengan sikap kayak gini, mau cari pasangan? Kayaknya kamu, mimpi siang bolong. Saya, gaji setahun 60.000, sekarang kerja kirim makanan. Saya bisa kasih semua itu, tunggu. Bau miskin dari mana ya? Ternyata, dari kamu toh? Waduh. Gaji setahun 60.000. Uang buat peti mati aja belum cukup, mau saya jadi pasangan kamu? Benar-benar kodok pingin makan angsa. Kita belum ngobrol, kau sudah pergi? Jangan sentuh saya pakai tangan kotor kamu, si miskin. Mau ikut-ikutan cinta di usia senja? Cih, Bukan. Saya. Pak, selamat siang. Totalnya 888 yuan. bayar tunai atau kartu? Bukan, aku juga belum makan. Tidak bayar? Kalau begitu aku laporkan ke polisi. Baik, aku bayar. Ayah, kamu kenapa sih? Kamu tahu nggak, aku susah payah banget. Supaya Bibi Huang mau setuju untuk menemani kamu kencan buta. Kenapa kamu gagal lagi? Susah amat cariin kamu pendamping hidup? Susah banget ya? Semua salahku. Seumur hidup, nggak pernah sukses secara finansial. Jadi gampang banget diinjak-injak orang. Membuat Ling Ling selalu khawatir sama aku. Nanti kalau sudah tua, sendirian, kesepian. Ada perlu apa, kalian? Anda adalah Bapak Wang Zikuo kan? Saya adalah keluarga Chen. Chen Yishan. Nona Chen dari keluarga kami ingin bertemu dengan Anda. Nona Chen siapa? Keluarga terkaya di kota Longdu, putri dari grup Chen. Chen Yuhan. Bapak Wang, silakan masuk. Paman, masih ingat saya? Siapa sih? Cari saya dengan pamer kekayaan segini. Ternyata kamu. Kalian mau apa? Jangan gerak. Mundur. Aku panggil polisi. Pergi. Pergi sana. Paman, kalau bukan karena Anda waktu itu, saya sudah dalam masalah. Saya selalu ingat kebaikan Anda. Silakan duduk, silakan duduk. Oh, baik. Waktu itu cuma kebetulan ketemu, bukan apa-apa kok. Paman, lihat, klub pribadi ini bagaimana? Klub pribadi Chen, itu adalah klub top di kota Longdu, tentu saja bagus. Nah,
Sekarang klub pribadi ini milik Anda. Jangan-jangan, Direktur Chen. Jangan bercanda sama saya. Saya, Chen Yuhan, omongannya tegas. Dan sejak kecil ibu saya juga mengajari. Sedikit kebaikan harus dibalas berlipat ganda. Lagi pula, Anda baru-baru ini kencan buta. Kan selalu gagal? Kalau Anda jadi bos, klub pribadi ini bakal banyak bibi-bibi cantik. Nempelin Anda mau dinikahi. Direktur Chen, Anda menyelidiki saya? Cuma kebetulan denger pas lagi nyari kamu. Soal kamu, ini perkara udah diputusin. Di Kota Naga, belum ada yang berani nolak gue. Oke, kalau udah kamu putusin, ya udah gitu aja. Tapi kita sepakat dulu, gue cuma bantu ngelola. Cuma ambil duit yang gue berhak dapat, lebih 1 rupiah pun. Gue nggak mau. Oke, sesuai yang kamu bilang. Gak nyangka ya, rezeki beneran jatuh dari langit. Gue yang udah nganggur bertahun-tahun ini. Bisa jadi general manager juga. Hahaha. Kamu buta ya? Kamu, Si tua. Kamu sampai ngejar-ngejar gue ke sini. Nggak malu-maluin. siapa yang ngejar? Jangan narsis amat. Terus kamu bisa ada di sini gimana? Jangan-jangan ngantar makanan? Oh bukan, tempat ini. Orang yang datang pasti nggak bakal pesan makanan online. Kamu pasti nyelinap masuk. Gue kesini urusan kamu apa? Untung gue nggak mau sama kayak orang kaya kamu. Kalau orang lain, tamparan kamu tadi. Nggak bakal selesai dengan 10.000. Siapa suruh kamu pergi? Lihat aja kelakuan kamu yang sembunyi-sembunyi gini. Jangan-jangan lagi ngelakuin hal buruk? Kamu. Kontrak grup Chen, nggak nyangka. Kamu berani banget, sampai berani nyuri di sini. Sini satpam, satpam. Ada apa, Nenek Uang? Dia nyelinap masuk, terus nyuri barang di sini. Gebukin dia, terus usir keluar. Dasar tua, nyuri sampai ke grup Chen, kamu emang nggak tahu. Arti mati ya? Tunggu, kontrak ini bukan gue yang nyuri. Gue bilang, kamu gak bisa baca ya? Atau kacamata minusnya ketinggalan? Gak lihat jelas? Saran gue, lihat baik-baik tulisan. Di kontrak ini, jangan sampai akhirnya minta gue kasihanin. Hah, minta? Mimpi kali. Kurir makanan doang, mau gue minta ampun? Cih, Iya, gue cuma kurir makanan, kamu juga nggak lebih baik. Kamu cuma cewek setengah baya, wajah udah luntur. Nobody else care. Lagian gue kasih tahu. Dengan sifat dan sikap narsis kamu gini, siapa cowok yang berani nikahin? Wajar aja umur segini. Masih jomblo. kamu. Apa kan? Siapa yang berani sekali, berani mengganggu orang saya? Halo, Kepala Luo. Kepala Luo, dia ini. Dia tidak hanya menghina saya, tapi juga mencuri dokumen penting grup Chen kami. Siapa yang memberimu nyali anjing, berani mencuri di sini? Kayaknya kamu sudah bosan hidup. Dan kalian berdua, bagaimana menjaga pintu? Kok bisa membiarkan kurir pengantar makanan masuk? Kalau ini merusak citra klub, apakah kalian berdua sanggup menanggungnya? Maaf, Kepala Luo. Tenang, selama aku di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Kepala Luo, kamu yang paling baik. Berlagak genit, tidak hanya narsis, tapi juga perempuan murahan. Kalau ada pria yang mau kamu, bukankah kepalanya akan penuh padang rumput hijau? Kepala Luo, lihat dia. Sombong, mulutnya lancang. Hari ini kamu tamat. Aku akan membuatmu tahu akibatnya. Melawan grup Chen kami. Bagus, aku ingin lihat. Kalau hari ini kamu berani sentuh aku, apakah jabatan kecilmu ini bisa bertahan? Kurir pengantar makanan sekarang sudah mulai ngawur. Kalau soal menggertak, kamu memang jago. Tapi ini grup Chen, bukan tempatmu berbuat semaunya. Tenang, Kepala Luo. Kami berdua sekarang akan mematahkan kakinya, melepaskannya keluar, agar dia tidak berani menggonggong lagi. Tunggu. Masih tahu diri. Satu kaki sudah melangkah ke jurang. Tepat waktu ditarik kembali. Kepala Luo, jangan-jangan kamu mau melepaskannya. No, hanya saja perusahaan belakangan ini agak memperhatikan opini publik, tidak ingin di masyarakat muncul berita negatif perusahaan. Aku bisa memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa memanfaatkannya, aku bisa memberimu kelonggaran. Kesempatan? Kalau kamu mau berlutut memohon ampun padaku, dan di lobi ini merangkak 3 putaran, mungkin aku bisa memberimu kelonggaran, membebaskanmu dari pukulan.
Kamu masih bisa kembali, terus mengantar makanan cari uang. Menukar harga diri dengan waktu untuk selamat, bukankah ini logika cari uang? Orang kelas bawah sepertimu? Hahaha. 3 putaran mana cukup? Kalau merangkak harus 20 putaran. Haha. Lihat kamu yang melarat ini, kayaknya puluhan tahun. Belum sentuh perempuan ya? Nanti saat kamu merangkak, aku akan naik di punggungmu. Kasih kesempatan melepaskan hasrat. Hahaha. Si tua ini benar-benar beruntung. Meneer Huang itu juga masih terlihat cantik. Si tua ini, nanti malam, saat melepas kesepian. Sudah ada bayangannya di kepala, memang benar itu. Haha, apa yang masih diam kamu? Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Aku akan hitung sampai 3. Jika kamu tidak berlutut juga, aku tidak akan biarkan kamu menggendongku lagi. Orang tua ini cukup pandai berpura-pura. Kemungkinan besar, dia sudah tidak sabar lagi. Ingin merasakan keindahan Meneer Huang. Hahaha. 3, 2. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku? Yang harus berlutut memohon ampun adalah kalian, yang harus merangkak juga adalah kalian. Kamu berani memukulku? Kalian sampah ini, seranglah. Berhenti. Buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas untukku. HMPH, kontrak ini jelas-jelas kamu yang mencuri. Sehebat apapun kamu berbohong, tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu adalah orang bajingan. Sudah sebesar ini usiamu, masih berpura-pura di sini, mimpi saja. Pengawas Luo, apa maksudmu? Apa maksudku? Direktur Wang, saya ini buta mata, Anda orang baik punya hati luas. Janganlah marah sama saya ya Direktur Wang. Kamu memanggilnya Direktur Wang. Lihat dengan baik-baiklah. Aku hampir saja dipecat karena ulahmu. Pengawas Luo, kontrak ini pasti dia yang palsukan. Dia pagi tadi masih kencan buta dengan aku. Jelas-jelas dia cuma pengantar pesanan, bagaimana mungkin dia bisa dapatkannya? Jabatan Manajer Umum Klub Pribadi Chen. Benarkah? Tentu saja benar. Dia cuma pengantar pesanan bau badan. Orang yang cuma dapat Rp5.000 sebulan. Bagaimana mungkin dia adalah bos di sini? Aku tanya kamu sekali lagi, kamu yakin atau tidak? Aku yakin, jika dia adalah manajer umum di sini. Bagaimana mungkin aku berani memperlakukannya seperti ini, pengawas Luo? Jika kamu tidak percaya padaku, apa kamu tidak percaya dengan pakaian yang dia pakai? Apakah kamu pernah melihat bos besar manapun yang pakai baju pengantar pesanan untuk datang kerja? Benar, apa yang dia katakan sepenuhnya benar, aku memang cuma pengantar pesanan. Tapi, kontrak ini asli loh. Jika kamu tidak percaya, pergi tanya Nona Chen kalian saja. Tanya Nona Chen? Kamu juga tidak cek cermin dulu dong. Dengan kemampuanmu, apa kamu pantas? Ayo serang, karena dia tidak mau berlutut minta ampun. Biarkan dia merasakan sensasi dipukul dengan tongkat. Berani palsukan kontrak untuk menipu kita, kamu sudah pasti mati. Kasih dia pelajaran yang keras, pukul bagian pangkal pahanya beberapa kali. Mau cari jodoh lagi? Aku akan membuatmu langsung jadi bukan laki-laki, putuskan harapanmu selamanya. Hentikan. Kepala rumah tangga Chen, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Kepala rumah tangga Chen? Apa dia kepala rumah tangga keluarga Chen? Chen Yishan. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Tidak boleh, aku harus tunjukkan performa yang baik. Kalau bisa dekat dengannya, aku bisa langsung naik kelas jadi orang kaya. Kalian sedang apa di sini? Kepala rumah tangga Chen, dia yang memasukkan kontraknya. Bahkan bilang dia manajer umum di sini. Saya baru saja mau bersama Supervisor Luo memberikan pelajaran padanya. Chen Yishan, bagaimana aku bilang ke mereka? Mereka tidak percaya. Gini aja, kamu jelaskan ke mereka. Kamu berani panggil nama kepala rumah tangga Chen langsung? Kamu cari mati. Kepala rumah tangga, tenang saja. Saya akan panggil satpam untuk mengusirnya keluar. Kepala rumah tangga, Anda kenapa pukul saya? Yang cari mati itu kamu. Kamu tahu siapa dia sekarang? Dia cuma tukang antar makanan, apalagi statusnya. Dia sekarang adalah bos di sini. Tidak mungkin. Sekarang kamu percaya apa yang kubilang? Direktur Wang, saya semua tertipu sama nenek tua ini. Direktur Wang, saya mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya, Direktur Wang. Mulai hari ini, kamu bukan lagi karyawan di sini. Wang Zigo. Bukan, Direktur Wang. Maaf saya salah, saya terlalu bodoh. Mohon kebesaran hati Tuan, jangan dihitung sama saya, ya? Saat aku tidak mau menghitung denganmu, kamu malah menekan. Tadi bilang apa? Mau buat aku jadi Kasim? Kamu pikir aku tidak akan menghitung denganmu? Mungkin tidak? Mungkin, pasti mungkin. Bukannya kamu mau cari pasangan? Mau aku jadi pasanganmu? Aku bisa rawat kamu setiap hari. Merawatmu dengan sempurna. Kalau tidak percaya, aku naik ke lantai atas sekarang.
Buka kamar tunggu kamu. Kalau sudah coba, pasti akan maafkan aku. Aku jijik. Chen Yishan. Aku tidak mau lihat dua orang ini lagi. Singkirkan mereka. Ayo, segera buat dua orang ini hilang dari sini. Siap? Direktur Wang, mohon maafkan saya, Direktur Wang. Jangan, Direktur Wang. Mohon maafkan saya. Direktur Wang. Maaf Pak Wang, saya tidak berhasil mengawasi bawahan saya dengan baik. Tidak apa-apa. Ada apa kamu mencari saya? Iya, Nona dari keluarga kami mengundang Anda malam ini. Untuk makan bersama di Alanggel, berharap Anda bisa datang. Saya kebetulan juga ada hal yang ingin dibicarakan dengan nonamu. Silakan, ayo masuk. Perampokan. Nenek tua, lepaskan. Sudah kubilang. Ada barang bagus di tasmu. Berikan padaku, lepaskan. Tolong. Berhenti. Lepaskan. Jika maju lagi, aku akan membunuhnya. Baiklah, anak muda dengarkan saya. Jika kamu lari sekarang, paling buruk itu percobaan perampokan. Tapi jika kamu membunuh orang dengan sengaja, hukumannya adalah hukuman mati. Jangan menipu saya. Kamu, maju dan tangani dia. Jangan bergerak. Kak, kan kita sudah sepakat hanya merampok? Sekarang kamu mau membunuh orang. Jika kamu mau membunuh, aku tidak ikut main lagi. Lakukan sendiri. Pergi sana. Apakah kamu tidak apa-apa? Terima kasih saudara. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Tidak apa-apa. Siapapun akan membantu jika melihatnya. Tidak perlu berterima kasih. Saudara, ini 500.000. Ambillah. Ini tidak bisa saya terima. Terlalu banyak. Saya tidak pantas menerimanya. Tidak bisa saya ambil. Biar saya ceritakan, semua yang ada di tas saya adalah warisan dari suami saya. Jika tidak ada Anda, semua ini akan hilang. Ambillah saja dulu. Ini benar-benar tidak bisa saya terima. Bu, dengarkan saya. Kekayaan tidak boleh diumumkan ke orang lain. Simpanlah. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Jagalah dirimu baik-baik. Bu, sekarang kamu harus percaya padaku kan? Paman Zhikuo benar-benar orang baik. Menguji dia seperti ini benar-benar tidak perlu. Kamu masih muda, tidak mengerti tentang pria. Jika dia benar-benar tidak tamak akan kekayaan dan jabatan, dia tidak akan menerima sama sekali. Klub pribadi Chen yang kamu berikan padanya. Oh halo Pak Chen kecil. Maaf saya terlambat. Paman Zhikuo, Anda terlalu sopan. Panggil saya Siohan saja. Ah tidak, itu tidak boleh. Silakan ke sini. Pak Chen kecil, sebenarnya saya datang hari ini hanya ingin memberitahu Anda, saya harap Anda mengambil kembali klub pribadi yang kamu berikan padaku. Mengapa? Saya membantu Anda bukan karena ingin uangmu. Hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Paman Zhikuo, aku tahu kok. Selera aku nggak mungkin salah. Kita bertemu lagi. Kenapa kamu ada di sini, bos kecil Chen? Ini maksudnya apa? Dia ibuku, kamu CEO grup Chen. Nanti jadi pasangan hidupmu. Pasangan hidup? Iya, jujur saja, aku selalu peduli sama ibuku. Aku mau cari orang yang bisa menemaninya nanti. Yang penting, baik ke dia, nggak serakah dan nggak mata keranjang. Kamu orang yang aku cari. Aku juga nggak kenal dekat sama ibu Chen. Sekarang belum kenal, lama-lama kan jadi kenal. Perasaan bisa dibangun pelan-pelan, aku percaya sama kamu. Aku tenang menitipkan ibuku ke kamu. Jangan-jangan kamu nggak suka sama ibuku? Enggak. Ibu Chen anggun dan cantik, wajahnya berseri. Siapapun yang lihat, pasti suka. Tapi aku, kondisiku terlalu jelek, aku nggak pantas buat dia. Dia juga nggak bakal suka sama aku. Siapa bilang aku nggak suka? Dengar tuh, kalian berdua saling suka. Tunggu apa lagi? Besok, urus surat nikahnya. Apa? Besok pagi, bos kecil Chen? Agak terlalu cepat ya? Cepat apanya? Kamu kan baru-baru ini masih cari jodoh. Cepat urus surat nikah, cepat juga tenang hatinya. Gak nyangka aku juga punya pasangan hidup. Stop. Pasangan hidup apaan? Kita cuma suami istri atas nama. Aku cuma nggak mau Siohan khawatirin aku. Makanya aku mau nikah sama kamu. Nanti kamu punya perempuan lain. Ikut nari di alun-alun, aku nggak bakal peduli. Aku nggak nari di alun-alun. Aku cuma kasih contoh. Terus, villa di Jinglin Bay. Hadiah pernikahan dari Siohan buat kita. Passwordnya 66.
Oh iya, kita cuma suami istri atas nama. Hal-hal lain yang nggak seharusnya, jangan dipikir-pikir. Sepertinya, dia juga nggak gampang diajak akur. Halo, Cepat pulang, ada kabar baik. Anda pasti Paman Wang ya? Ganteng banget, ayo. Duduk. Ling Ling, dia siapa? Dia anaknya Tante Huang, Huang Weichai. Hari ini saya sengaja datang untuk membicarakan pernikahan Anda dengan Tante Huang. Tante Huang bilang, dia mau menikah dengan Anda. Dan bahkan tidak minta mas kawin. Ling Ling, kamu tahu kenapa keluarga mereka tidak minta mas kawin? Paman Wang, sebelumnya itu semua salah paham. Sekarang kita duduk bersama, bicara baik-baik ya? Huang Weichai, aku dan keluargamu. Tidak ada yang perlu dibahas. Pergi, Paman. pergi. Ayah, sekarang ayah sudah tua, cari teman hidup. Bisa merawat ayah, juga menemani ayah. Baru aku bisa tenang. Baiklah, urusan ini sudah diputuskan. Iya, Paman. Setelah Paman menikah dengan ibuku, kita bertiga sudah jadi keluarga. Wah, Huang Weichai. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu. Kamu cuma karena aku pemilik klub pribadi. Baru kamu suruh ibumu menikah denganku. Tapi ku beritahumu. Sekarang aku bukan lagi. Paman Wang, jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda. Iya, Bos Chen memberikanku satu klub pribadi. Tapi aku kembalikan padanya. Wah, dasar tua bangka, otakmu kemasukan air ya? Kamu tahu klub pribadi Chen? Harganya miliaran? Dikasih malah nolak. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Kalian sebenarnya ngomong apa sih? Huang Weichai, kita hampir jadi keluarga. Kenapa kamu memaki ayahku? Aku memaki ayahmu, kenapa? Ayahmu sama saja dengan orang bodoh ini. Lagi pula, siapa yang bilang keluarga sama kalian? Jangan harap ibuku menikah dengan ayahmu. Aku beritahu, urusan ini tidak akan berakhir begitu saja. Kalian tunggu saja. Pergi. Minggir. Ini sebenarnya bagaimana sih? Hah? Huang Weichai. Ling Ling, sini, aku kasih tahu. Ayah kasih tahu, sebelumnya aku menyelamatkan seseorang. Dia balas budi, kasih aku klub pribadi. Huang Weichai dan ibunya. Tahu ini, baru berubah sikap. Oh begitu, pantas tadi kamu bilang. Setelah mengembalikannya, sikapnya langsung berubah. Ternyata mereka menghubungiku karena tertarik pada uangnya. Jadi, Ling Ling, jangan hubungi mereka lagi di masa depan. Tidak ada satu orang baik di keluarga mereka. Ling Ling, ayah beritahu kabar baik. Ayah, mulai sekarang, bukan lagi sendirian. Hah? Ayah sudah menemukan pasangan. Apa ini akta nikah asli? Tentu saja asli, lihat ini. Tak kusangka, ayah, kamu malah mencarikan aku. Ibu tiri yang secantik ini. Apa kamu mengenalnya melalui cara yang sah? Jangan-jangan kamu menipunya? Bagaimana kamu bicara ke ayah? Ayahmu sejelek itu? Walaupun tante ini cantik, tapi ayahmu juga tidak buruk, kan? Ah, ayah, aku hanya bercanda. Ayah adalah ayah terhebat di dunia. Ling Ling, ayah tahu. Kamu khawatir ayah sendirian, sekarang sudah ada yang menemani. Sekarang lega, kan? Melihatmu bahagia, ayah juga lega. Tapi kapan kamu ada waktu untuk memperkenalkanku? Kepada tante cantik ini, Begini ya, aku harus tanya dulu kapan dia ada waktu. Lalu aku beritahumu, oke? oke. Bos kecil Chen, aku ingin bertemu ibumu. Di villa tunggal di Teluk Jinglin, boleh? Baik, maaf merepotkan. Di sini, tapi tidak ketemu. Direktur Yang, apa kamu mencium bau busuk yang melayang ke sini? Di mana? Di sana, itu berasal dari tubuhnya. Jangan lihat dia sekarang pakai rapi, sebenarnya. Dia cuma tukang antar makanan yang bau. Bukankah itu orang yang kamu ceritakan sebelumnya? Calon jodoh itu? Jangan bilang, benar-benar ada bau miskin. Orang seperti dia hidup di dunia ini cuma mencemari udara. Apalagi bernapas di udara yang sama dengan Direktur Yang. Wajah, jaga mulutmu. Aku belum menyuruh satpam mengusirmu dari sini. Aku sudah cukup sopan padamu. Kamu masih berani bicara seperti itu padaku? Kamu masih mengira kamu adalah bos Chinese Private Club? Seperti orang sepertimu, seumur hidup. Hanya pantas hidup di lapisan terbawah masyarakat. Meski aku bukan bos Chinese Private Club. Kamu pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Kamu? Mau berbuat apa padaku? Ah, omong besar.
tanpa berhenti sebentar. Kamu tahu siapa pasangan baruku sekarang? Dia adalah CEO grup yang, meski kamu sekarang benar-benar bos CNS Private Club, kamu tidak berani berbuat apa-apa padaku. Apalagi, kamu sekarang cuma sampah kurir sampah. Hari ini takdir membuat kita bertemu di sini. Aku akan memberimu pelajaran. Sujud. Jilat sepatu shoes yang sampai bersih. Baru aku maafkan nyawamu. Itu kesalahannya sendiri. Menurutku yang harus sujud. Dan menjilat sepatu itu, seharusnya dia. Kamu? Pantaskah? CEO yang, hari ini kamu bisa bantu. Memberi pelajaran baik-baik padanya. 5 detik, langsung sujud dan jilat sepatunya bersih. Kalau tidak, kamu akan mati dengan buruk hari ini. Dengar tidak? Cepat sujud. Aku juga kasih kalian 5 detik. Kalau dalam 5 detik tidak pergi, jangan menyesal. Ah, menyesal? Hanya dengan kamu? CEO yang, jangan kasih dia waktu lagi. Biar dia tahu betapa hebatnya kamu. Ternyata benar dugaan Yuhan. Kompleks kita terlalu besar, kamu benar-benar tersesat. Ayo pergi. Kalian mau pergi begitu saja? Minta izin aku dulu tidak? Siapa kamu? Aku yang Sudong, CEO grup yang. Hari ini dia menghina pasangan baruku. Harus jilat sepatu pasanganku sampai bersih. Kalau tidak, mau pergi? Mimpi. Aku sarankan kamu minta maaf pada suamiku. Kalau tidak, grup yang akan bangkrut. Grup yang kan raksasa bisnis di Longdu. Bilang bangkrut ya bangkrut? Kamu siapa? Wang Sikuo, dari mana lagi? Kamu cari orang buat main sandiwara? Tidak capek? Dengar, Wang Sikuo, penghinaanmu padaku sebelumnya. Hari ini akan kupermalukan balik satu persatu. Halo? Apa? Maafkan aku. Lepaskan aku, Direktur Chen. Kumohon. Lepaskan grup yang, aku benar-benar minta maaf. Hamba yang lancang, Direktur Chen. Suami, kenapa kamu berlutut di depan mereka? Cepat bangun. Kamu pergi sana. Ini semua salahmu, wanita. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah ketua dewan direksi grup Chen. Chen Yufen. Wang Ziguo adalah suaminya. Aku sudah kasih kesempatan pada kalian berdua, tapi kalian tidak menghargainya. Ini tidak mungkin. Dia cuma sampah tukang antar makanan. Bagaimana mungkin dia dilirik oleh ketua dewan direksi grup Chen? Sampah? Siapa yang kamu maksud? Aku sampah. Aku sampah masyarakat. Dengar, orangku, bukan untuk kalian ganggu. Mengerti, mengerti. Langsung hilang dari pandanganku. Baik, mengerti, mengerti. Ayo pergi. Yufen, lihat, kamu buat mereka jadi sengsara begini. Mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Mau balas dendam padaku? Dia harus punya kemampuan untuk balas dendam dulu. Ayo pergi. Direktur yang, aku... Kamu minggir. Aku tidak mau lihat kamu lagi. Yufen, villa ini terlalu mewah. Nabung 8 turunan pun, aku tidak akan bisa beli ini. Tapi sekarang, ini milikmu. Oh ya, kamar kita terpisah. Itu kamarku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh masuk. Paham. Oh ya, Yufen, aku mau bicara sesuatu denganmu. Katakan. Putriku sangat suka padamu, dan ingin bertemu. Kamu? Tidak. Wolf. Direktur Chen, tanah di kota utara. Diduduki paksa oleh preman, proyek tidak bisa jalan. Apa? Staf perusahaan tidak urus? Sudah. Orang di belakang mereka adalah jagoan lokal kota utara. Kita sementara belum ada cara. Aku tahu. Aku langsung kembali ke perusahaan. Apa yang terjadi di perusahaan? Gerombolan preman menduduki tanah, proyek tidak bisa mulai. Sudahlah, ngomong sama kamu juga percuma. Aku ke perusahaan dulu. Aku bisa bantu kamu. Bantu? Gimana caranya kamu bantu? Kalau aku bantu kamu selesaikan masalah ini, apa kamu bisa? Izinkan putriku bertemu kamu. Dia juga karena peduli padaku, baru mau kontak denganmu untuk kenal lebih dekat. Baiklah, kalau kamu berhasil, aku setuju. Tapi, ini bukan cuma omong kosong belaka. Tenang, aku tidak bercanda. Aku akan urus ini. 3. Wang, bom. Hahaha, kamu bisa main kartu nggak? Ini aja kamu bom. Kamu mau aku kalah uangnya? Hei, kalian main ya? Kamu siapa? Tanah ini sudah dibeli grup Chen. Aku mewakili grup Chen untuk minta kalian pergi.
Mimpi. Bos sebelumnya masih utang 8 juta pada kami. Lunasin dulu, baru kami pergi. Iya. Nggak bayar mau kami pergi? Mau cari untung gratis? Kalian juga tahu, itu utang bos sebelumnya. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan grup Chen. Hei, kalau nggak bayar, jangan harap kami pergi. Cepat pergi. Iya, minggir. Jangan nanti bilang kami nakutin orang tua. Wah, masih pura-pura ya? Teman-teman, orang tua ini nggak tahu diri. Kasih pelajaran. Tua-tua, berani mukul temanku ya? Dulu waktu aku masih jagoan di kota naga. Kalian masih kecil. Berani mukul aku? Kamu tahu bosku Bang Gila? Dia nggak akan lepasin kamu. Bagus, panggil dia ke sini. Aku lihat gimana dia nggak lepasin aku. Jadi, dia yang suruh kalian rebut tanah ini, ya? Iya, Bang Gila nggak akan lepasin kamu. Bang Gila di mana? Kamu mau tahu Bang Gila di mana? Mimpi. Kalau kamu mau jari ini tetap utuh, bilang di mana dia. Aku bilang. Bang Gila suka pijat. Setiap malam. Dia ke Shang Shui Food Mesao, cari Zheng Bibi. Ke sana pasti ketemu. Pergi. Semua pergi. Hei Uven, bukannya kamu di kantor? Kok kesini? Kok kamu datang sendiri? Nggak takut terjadi apa-apa? Kamu khawatir sama aku? Jangan mikir aneh-aneh. Aku takut kamu mati. Bukan cuma mempermalukan keluarga Chen, aku juga nggak bisa. Jelasin ke anakmu. Tenang, aku nggak bakal mati. Waktu muda, aku juga jagoan. Beberapa preman kecil ini nggak bakal bisa dekat. Tenang, urusan perusahaan akan kuselesaikan dengan tuntas untukmu. Dalang di balik layar sudah ketahuan siapa. Aku akan temui dia. Siapkan beberapa orang untuk mengikuti Wangsiku. Kalau dia dalam bahaya, lindungi dia segera. Astaga, ini bukan terapis nomor 8 paling terkenal di Shang Shui Food Spa? Zheng Bibi, tubuhnya bagus, teknik pijatnya juga oke. Kita orang biasa kayak gini mana bisa menikmati, katanya. Hanya orang berkuasa dan kaya yang bisa reservasi. Tubuhnya terlalu bagus. Kalau bisa pijatku semalaman, pasti enak banget. Nona Zheng, Ada apa? aku diutus Kak Gila. Dia bilang sudah nunggu lama. Sudah lama nungguin kamu. Oke, aku langsung ke ruangannya. Rupanya para preman itu tidak bohong. Temukan Zheng Bibi, pasti tahu di mana Kak Gila. Berani-beraninya sembunyi dariku. Kak Gila, maafkan aku. Percaya nggak, hari ini aku bisa telan kamu hidup-hidup? Berhenti. Kamu siapa? Berani ganggu urusanku. Aku mewakili grup Chen. Hari ini khusus datang cari Kak Gila untuk bicara. Soal tanah di utara kota. Tanah di utara kota itu? Kamu berani sentuh anak buahku? Nekat juga ya, urusanku berani ikut campur tua. Aku bunuh kamu. Jangan gerak. Gerak lagi, lengan ini bukan punyamu lagi. Siapa yang kasih nyali sentuh aku? Aku nggak ada backing. Kalau masih mau, kirim orang rebut tanah itu. Maaf, hari ini aku buat kamu keluar ruangan ini terbaring. Kamu nggak bisa sentuh aku, percaya nggak? Aku buat kamu nggak lihat matahari besok. Aku percaya. Tapi, aku akan bawa kamu ikut ke neraka bersamaku. Aku sudah cukup puas. Kamu masih muda, masih ada masa depan cerah.
Belum sempat nikmati, kalau mati. Bukannya sayang banget? Tua, menarik. Mirip gaya ayahku dulu. Gimana? Kamu pertimbangkan, ikut aku. Orang lain kasih berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Yang ku mau, kamu nggak bisa kasih. Nggak mau uang, mau cewek? Hah, kalau aku... Gampang setuju sama kamu, bertahun-tahun ini, bukannya aku. Gak guna ya? Udah, jangan banyak omong. Bilang aja. Kamu ngehalangin pembangunan tanah itu, sebenarnya mau apa? Gini aja ya, bos yang dulu itu. Lari bawa duit. Kalau kamu bisa gantiin dia, bayarin gaji 20 anak buahku yang ditunggak. Aku langsung setuju. Berapa? 8 juta. Kamu anggap aku gak bisa hitung ya? 20 orang. Gaji setahun 8 juta? Mungkin gitu? Wah, umur udah gede, otaknya masih encer juga. Aduh, sakit-sakit. Aku kasih kesempatan terakhir. Kasih harga lagi. 4 juta. Oke. Aku tanya bosku dulu. Aduh, udah begini. Kok belum pulang? Aku lagi di Shangshui Food Massage, di tempat Bang Kuang. Bang Kuang? Kok kamu di sana? Aku selesaikan dulu. Bang Kuang bilang butuh 4 juta. Abis itu dia gak bakal ganggu lagi. Apa? 4 juta bisa selesai? Kalau menurutmu harganya gak cocok, aku bisa nego lagi sama dia. 4 juta boleh. Jangan bikin dia marah. Cepat pulang. 3 juta. Ini batas bawahku. Di bawah 3 juta. Ya udah gak bisa nego lagi. Oke, 3 juta. Deal. Hehe. Deal, hehe. Tapi ada syaratnya. Hal kayak gini. Aku gak mau lihat lagi kedua kalinya. Tanah di utara kota itu kan wilayahmu. Uangnya juga udah aku bayar, pabrik itu. Haha. Gampang. Dapat duit. Selesaikan masalah. Aku jamin. Hal kayak gini gak bakal terjadi lagi. Oke, dengan kata-katamu itu, aku tenang. Ngapain masih bengong? Cepat siapin 2 botol anggur bagus. Aku mau minum sama kakak tua ini, sampai mabuk. Hahaha. Sampai mabuk. Hahaha. Sudahlah. Pulanglah. Kamu pergi cari Bang Kuang sendirian? Nggak takut kena masalah? Yuven, kamu datang? Aku kan baik-baik aja, nggak apa-apa. Kamu minum berapa banyak sih? Yuven, tenang aja. Bang Kuang bilang, mulai hari ini, nggak ada yang ganggu lagi. Proyek juga bisa jalan normal. Kamu bisa juga ketemu anakku. Cuma buat ketemu anakmu? Kamu nekat banget gitu. Nggak nekat, aku udah siapin semuanya. Lagi pula, kamu istriku, pasti harus ketemu anakku. Anakku suka banget sama kamu. Minum berapa banyak sih ini? Nggak nyangka kamu bisa selesain urusan serumit ini. Rupanya kamu nggak sepenuhnya nggak guna. Aduh, Yuven. Aku udah bantuin kamu mati-matian. Kok malah disuruh tidur di sofa lagi? Kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Cepetan mandi dan ganti baju. Buru-buru mau kemana? Keluarga Chen ngadain acara amal. Kamu juga keluarga Chen, aku ajak kamu lihat-lihat. Yuven, apa kamu nerima aku? Jangan mikir enggak, cepetan siap-siap. Oke, bentar ya, tunggu aku. Bos Lei. Aku urus dulu, kamu lihat-lihat sendiri aja. Iya, sana.
Om. Nona Zeng. Om, nggak nyangka ketemu lagi di sini. Belum sempat ngucapin terima kasih buat kejadian kemarin. Gak usah, yang penting kamu selamat. Om, apa kamu juga masuk buat kenalan? Sama orang-orang penting Longdu ini? Itu tuh anak keluarga Xiao. Itu CEO grup Li Sheng. Mereka semua keluarga terpandang di Longdu. Mau kenalan sama siapa? Aku bantuin. Ah, makasih ya, gak usah. Bibi. Nggak nyangka ketemu kamu di sini. Yang Master Su? Kebetulan, bahuku lagi agak bepekan belakangan ini. Tunggu sebentar, setelah pesta selesai, ikut aku ke mobil. Bantu aku pijat dengan baik. Lepaskan tangan kotormu. Kamu siapa? Anjing yang baik nggak halangin jalan, ngerti? Minggir. Pagi ini belum gosok gigi ya? Kok mulutnya bau banget? Kamu, si tua bangka ini, tahu nggak siapa ayahku? Berani bicara seperti itu padaku. Maaf, yang Master Su, dia temanku. Dia nggak ngerti aturan, tolong maafkan, jangan dihiraukan. Cepat pergi. Temanmu? Kamu punya muka sebesar apa sih, sampai mau aku maafkan dia? Mau aku lepaskan dia? Bisa, asal kamu ikut aku sekarang, layani aku dengan baik. Baru aku pertimbangkan buat lepasin dia. Kamu gak perlu ikut dia gak berani berbuat apa-apa padaku. Aku nggak berani? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, aku ini orang yang seumur hidupmu. Nggak akan bisa kamu ganggu. Tapi, orang kampungan kayak kamu, gimana bisa masuk ke pesta amal? Ini? Maaf, aku gak mau ngomong sama orang bodoh kayak gini. Ayo pergi. Kalau ganggu aku, hari ini kalian semua jangan harap bisa keluar dari pintu ini dengan selamat. Lihat apa? Walaupun kamu jujur, gak bisa langsung ngomong seenaknya. Sepertinya hari ini aku harus kasih pelajaran buat kamu. Kamu nggak tahu kehebatan aku ya? Siapa yang berani bikin masalah di pesta amal yang diadakan keluarga Chen? Manayer Sang. Gimana kerjamu? Sampah kayak gini. Kok bisa masuk? Ngerti? Halo Pak, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan? Maaf. Aku gak punya. Dengar nggak, Manayer Sang? Dia nggak punya undangan. Pasti dia menyelinap masuk diam-diam. Orang kayak gini, masuk diam-diam, apa tujuannya? Pasti mau nyuri barang-barang di pesta, buat dijual lagi. Aku sarankan kamu segera geledah badannya. Kalau nanti ada yang hilang di pesta, kamu nggak bakal bisa ganti. Iya, ngerti. Maaf, Pak, tolong kooperasi untuk digeledah. Tunggu. Apa buktinya kalau aku nyuri? Kalau nggak ada, kenapa harus geledah aku? Om, beneran nggak punya undangan? Keluarin undanganmu, mereka nggak bakal berani ganggu kamu. Aku beneran gak punya, dan aku juga gak butuh. Masih pura-pura aja. Manayer Sang, kalau dia nggak kooperatif, aku akan suruh kamu serat dia keluar sekarang. Interogasi dia dengan baik. Maaf Tuan Su, lepaskan dia, aku setuju dengan permintaanmu. Lepaskan dia? Bisa saja, tapi sekarang lakukan itu di depan semua orang. Lepaskan baju kamu, baru aku akan mempertimbangkannya. Memberi kesempatan untuk si kecil manis ini. Diam. Kau tahu apa jenis acara ini? Ini adalah acara amal yang diadakan oleh keluarga Chen. Jangan biarkan omong kosongmu mengotori tempat ini. Manayer Sang, jika orangmu tidak segera bertindak, aku akan langsung menemui Tuan Chen untuk melaporkanmu. Kinerja burukmu, Manayer Lobby, masih diam saja apa yang kamu tunggu? Cepat serat orang tua ini keluar dari lobby. Interogasi dia dengan baik. Aku lihat siapa yang berani. Kicauanmu cukup besar sekali. Direktur Chen, mengapa Anda datang? Tenang saja. Aku akan segera serat orang tua yang mengganggu acara ini. Keluar dari sini, tolong jangan marah ya. Berani menyentuh orangku. Manayer Zhang, berani sekali kamu ya. Tuan Chen, aku tidak tahu dia adalah orangmu. Aku tahu aku salah, Anda orang baik yang besar hati. Jangan salahkan aku, Manayer Lobby. Sebagai manajer hotel sekaligus penanggung jawab utama acara ini, bisa sampai melakukan kesalahan sekecil ini, menurutku kamu tidak perlu bekerja lagi di sini. Yuven, tidak apa-apa. Dia hanya melakukan tugasnya saja. Sedangkan untuk orang yang bermargasu ini, mulutnya selalu omong kosong. Kehadirannya di sini justru yang benar-benar mengotori acara amal ini. Paman, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu memanggil nama Direktur Chen langsung dan bahkan menentangnya. Kali ini dia yang memohon untukmu. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Pergi. Terima kasih Tuan Chen yang memberiku kesempatan. Terima kasih Pak yang sudah membela saya.
identitas paman ini apa sebenarnya? Sampai Direktur Chen saja mendengarkan omongannya. Dan untukmu, pulang dan katakan pada ayahmu. Kerjasama antara keluarga Chen dan keluarga Su berakhir sampai di sini. Direktur Chen, tadi aku memang bertengkar dengan pacar. Bukan, pacar laki-lakimu, tapi tidak perlu sampai mengakhiri kerjasama antara kita kan. Dua keluarga kita, bukan? Apa yang kamu bagikan aku barusan? Aku. Keputusanku sudah bulat, segera hilang dari depanku. Jika tidak, dia cuma mengakhiri kerjasama saja yang akan lakukan. Jangan marah dulu, aku pergi sekarang. Kamu ikut aku ke sini sebentar. Itu, sampai jumpa ya. Yuven, ada apa? Tiba-tiba panggil aku ke sini. Gadis yang tadi di ballroom itu. Kelihatannya familiar ya. Oh dia? Waktu aku ke Shangshui Food Spa dulu. Dia kerja di sana. Ini udah ketemu kedua kalinya. Oh, walah gitu. Kenapa? Cemburu? Kamu kebanyakan mikir. Aku sama kamu cuma suami istri di atas kertas. Mau kamu ada cewek lain pun, aku gak bakal ikut campur. Oke, aku ngerti. Halo. Apa? Ling sakit dirawat di rumah sakit? Siapa keluarga Wang Lingling? Dok, saya bapaknya. Gimana kondisi anak saya? Tenang, sekarang dia udah baik-baik aja. Tapi masih perlu observasi, nanti bakal ada operasi. Ini biaya operasi dan rawat inap, silakan bayar dulu. 300.000. Dok, bisa kasih waktu beberapa hari? Saya mau cari pinjaman. Masa sih? Ini rumah sakit, bukan lembaga amal. Dok, saya mohon. Kasih waktu beberapa hari aja. Boleh gak? Saya yang bayar, jangan khawatir. Makasih Yuven. Hiku, Yuven, aku udah atur dia Liling. Dapat kamar terbaik di rumah sakit ini. Sama ini struknya, simpan baik-baik. Kalau gak ada hal lain, aku duluan ya. makasih Yuven. Kamu gak ikut masuk? Kamu aja dulu. Ini pertama kalinya aku ketemu Liling. Gak enak kalau di dalam kamar. Iya juga ya. Yuven, tenang aja. 300.000 ini pasti aku balikin. Kita kan keluarga, gak usah sungkan. Cepetan masuk sana. Ling butuh kamu nemenin. Oke, aku masuk dulu ya. Pak, maafin ya. Bikin Pak keluar duit. Kamu kan anak Pak, wajar Pak keluarin duit buat obat. Itu udah kewajiban. Oh iya, Tante Chen udah bayarin semua biaya pengobatan. Udah lunas. Kamu fokus aja sembuh. Jangan mikirin yang lain-lain, oke? Kamar ini udah aku sewa, kalian cepetan. Keluar. Siapapun kamu, ini kamar anakku. Orang yang harus pergi adalah kamu. Minta saya pergi? Apa kamu tahu siapa bos saya? Aku akan membunuhmu. Kak Hua, ada orang yang memukul saya. Kak Hua, saya dipukul. Ada apa ini? Berani menyinggung Kak Hua, apakah kamu tahu? Siapa orang di balik Kak Hua? Itu Kak Kuang. Kamu sudah pasti mati. Ayah, lupakan saja. Lebih baik kita pergi dari sini. Nak, jangan takut. Ingin pergi? Orang yang telah menghinaku, hari ini kamu tidak bisa. Keluar dari ruang perawatan ini dengan selamat. Kak Kuang ya? Sombong sekali. Tunggu di sini untuk saya. Kak Kuang kan? Anak buahmu mau memukul saya di rumah sakit. Kata kamu, bagaimana ini harus diselesaikan? Baik, saya menunggumu. Kamu kenal Kak Kuang kan? Jangan sombong begini saja. Saya beri kamu kesempatan, serahkan putrimu pada saya untuk main-main sebentar. Kalau kamu pikir-pikir, saya akan lepaskan kamu. Sepertinya kamu sudah bosan hidup, ya? Tidak mau memberikannya? Kalau begitu saya ambil sendiri. Saudara-saudara, serbu. Berhenti. Kak Kuang, kenapa kamu datang ke sini? Berlutut bicara dengan saya paling benci orang yang lebih tinggi dari saya. Berlutut. Dan kalian berdua juga. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos saya. Berani menyinggung bos saya. Kamu sudah bosan hidup kan? Bos, maaf bos. Saya buta mata. Bos tolong selamatkan saya sekali saja. Maafin kamu? Kamu menghina putri saya. Bagaimana saya bisa maafin kamu?
Kalian berdua, serot dia keluar. Habisi dia. Bos, anak buah saya bikin kamu tidak senang. Maaf sekali. Oke. Tidak ada apa-apa lagi, putri saya butuh istirahat yang tenang, kamu pulang saja dulu. Mengerti, saya tidak akan mengganggu lagi. Jangan takut, semuanya sudah selesai, nak. Ayah, kenapa kamu sekarang sehebat ini? Tak disangka cinta di usia senyamu. Bikin kamu kembali bergairah untuk hidup. Kamu ini, makan apel saja. Hahaha. Lihat apa yang aku pakai hari ini. Bagaimana? Sangat cantik, jangan takut Ling Ling. Dia mudah bergaul kok. Ling Ling, lihat Bibi Chen sudah datang. Wah Bibi Chen, kamu sangat cantik sekali. Ling Ling mulutnya manis sekali. Ini hadiah dari Bibi untukmu. Bibi tidak tahu apa yang kamu sukai. Jadi, saya beli semuanya. Tante Chen, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Kita akan jadi satu keluarga lagi. Tidak apa-apa. Cepat terima saja. Ling Ling, terimalah. Tante Chen kamu, tidak kekurangan uang segini. Terima kasih Tante Chen. Bagaimana kondisi penyakitmu? Penyakit saya sekarang sudah sembuh, Tante Chen. Uang untuk pengobatan, nanti kalau saya sudah cukup menabung, pasti saya kembalikan. Anak ini sungguh manis. Ada urusan di klub pribadi yang harus ditangani. Saya harus kembali dulu. Ling Ling, Tante pergi dulu ya. Dah Tante. Kamu duduk dulu ya. Itu, kalau ada urusan pribadi lain, kamu pergi saja dulu. Saya pergi dulu. Yufen. Kenapa kamu selalu menghindariku seperti ini? Ada apa? Meskipun keluarga kita bersaing, tapi itu tidak menghalangi cintaku padamu. Cintaku padamu. Itu seperti air sungai yang mengalir tak henti. Hatiku padamu. Itu bisa dibuktikan oleh matahari dan bulan. Kalau kamu mau menikah denganku, aku bisa bicara dengan kakakku. Suruh dia berhenti bersaing dengan keluargamu. Nanti, dua keluarga kita bekerja sama, pasti lebih baik kan? Tidak perlu. Aku juga tidak akan menikah denganmu. Aku sudah menikah. Yufen, kamu tidak suka padaku, aku paham. Tapi kamu juga tidak perlu membuat alasan yang kacau seperti ini. Untuk mengelak dariku. Yufen, Zhikuo, aku di sini. Kenalan, ini suamiku. Wang Zhikuo. Kamu bercanda denganku? Dia? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak sampai 100.000. Orang miskin. Aku kasih waktu 5 detik, pergi sekarang. Kalau bikin aku tidak senang, aku buat kamu nggak bisa hidup di kota naga. kamu melecehkan istriku, suruh aku pergi? Baiklah. Aku juga kasih kamu 5 detik, kamu yang pergi. Kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu denganku? Percaya nggak? Aku bikin kamu mati tanpa utuh jasadnya. Aduh, maaf ya. Aku nggak tahan tadi. Darah, berani kamu pukul aku? Pukul? Kamu ganggu istriku, tamparan sekali dariku masih ringan. Kalau ada lagi, aku nggak akan memaafkan. Pergi. Kalian mati di mana? Cepat ke sini. Aku mau habisi orang tua ini. Bangsat, berhenti. Kau pasti mati hari ini. Serang. Laki-laki dewasa, sembunyi di belakang perempuan. Apa kau laki-laki? Kalau laki-laki, maju. Biar aku ajari cara jadi orang. Yufen, tenang, aku yang urus. Aku sudah maju. Tadi kan kau sombong? Kalau berani, hadapi sendiri. Suruh anak buah ini. Jadi laki-laki untukmu? Mau mati ya? Serang. Tidak mungkin. Mereka petinju bawah tanah. Bagaimana kau bisa mengalahkan mereka? Jagoan? Anak-anak ini pantas disebut jagoan? Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan, jangan sentuh aku. Kalau berani sentuh, keluarga Shi akan buat hidupmu sengsara. Sengsara, ya? Aku mau coba rasakan sekarang. Apa yang kau lakukan? Kakiku patah. Aku peringatkan kau. Jangan ganggu istriku lagi. Kalau tidak, lain kali aku buat lebih sakit.
Aku takkan biarkan. Aku takkan lupakan ini. Terima kasih untuk hari ini. Melindungi istriku, itu tugasku. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Silakan. Apa kau benar-benar cuma kurir? Aku memang cuma kurir. Kenapa? Cuma kurir? Seorang kurir? Bisa kalahkan banyak jagoan? Bahkan jadi teman bangkuang? Kau pikir aku mudah dibohongi? Begini, aku kan sering antar makanan. Jadi pengalamanku banyak. Makanya, Sebenarnya, waktu anak perempuanku suruh aku menikahimu, kamu sudah sedikit latar belakangmu. Data menunjukkan. Kau memang tak bermasalah. Tapi satu hal membuatku penasaran. apa itu? Data menunjukkan kau tinggal di kota perbatasan 12 tahun. Semua tahu, dulu ada perang di sana. Kelihayanmu bagus sekali. Kenapa pulang jadi kurir? Pasti ada masalah di balik ini. Baiklah, kalau sudah tahu. Aku jujur saja. Dulu waktu jadi tentara di kota perbatasan, aku cuma personel logistik. Wang Siku, kau pikir aku bodoh? Tidak. Aku berkata jujur. Kalau tak mau bicara, aku tak paksa. Aku tahu. Kamu masih belum percaya padaku. Istri. Maaf, Yuven. Untuk melindungimu dan keluarga Chen. Aku belum bisa memberitahumu yang sebenarnya. Kak, jangan lepaskan mereka. Feng Kuan, tenang. Kak pasti akan membalaskan dendammu. Ayo, semua. Bagaimana hasil penyelidikannya, Pak Si? Wang Sikuo memang adalah suami Chen Yufen. Kalau kita bertindak terhadapnya, hubungan keluarga Chen dan Si Akan semakin buruk. Lalu kenapa? Berani menyentuh keluargaku. Tidak akan berakhir baik. Ayo, serang. Kenapa? Kamu marah? Katakan, Direktur Chen, ada masalah. Gudang perusahaan terbakar. apa? Kenapa tiba-tiba bisa terbakar? Masih belum jelas, tapi aku yakin. Ini pasti ada yang sengaja membakarnya. Sekarang keadaannya bagaimana? Api sudah dipadamkan, tapi semua barang di gudang habis terbakar. Kerugian minimal 5 miliar. Siapa yang melakukannya? Direktur Chen, Tuan Chen Yude. Mohon kembali ke rumah tua. Kakakku mencariku. Kak, ada apa yang perlu kau bicarakan? Halo, Kak. Jangan panggil aku Kak. Mana berani aku jadi kakakmu. Kamu berani membawanya kembali ke rumah tua keluarga Chen. Tahukah kamu, bencana besar apa yang dia timbulkan untuk keluarga Chen? Kalau bukan karena dia menyinggung keluarga Si. Keluarga Si tidak akan membakar gudang keluarga Chen. Apa katamu? Api ini keluarga Si yang nyalakan? Kak, itu si Feng Kuan, dia menggangguku. Wang Sikuo melindungiku, baru memberinya pelajaran. Melindungimu? Hah? Tahukah kamu keluarga Chen hampir hancur karenanya? Sejak mantan suamimu meninggal. Kupikir kamu tidak akan menikah lagi. Siapa sangka, kamu malah menikahi orang seperti ini. Lebih baik kamu menikahi si Feng Kuan daripada menikahinya. Kak, apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu si Feng Kuan sudah lama menyukaimu? Kalau kamu menikah dengannya, keluarga kita bisa bersatu dan saling menguatkan. Tidak kayak dia, cuma bawa bencana buat keluarga Chen. Aku gak mungkin nikah sama si Feng Kuan, bajingan itu. Urusan ini aku urus sendiri, gak perlu kamu ikut campur. Gak perlu aku? Hei, aduh, dulu papa juga salah pilih. Gak pilih aku, malah pilih kamu jadi kepala keluarga Chen. Nah, sekarang gimana? Keluarga Chen jadi berantakan kayak gini gara-gara kamu. Chen Yude, maksud kamu apa? Ngomongin papa buat apa? Chen Yufen, aku kasih tahu kamu. Keluarga Si sebentar lagi bakal gabung ke asosiasi naga terbang. Kalau kamu mau selesain Permusuhan dia sama keluarga Si, gak semudah itu, loh. Asosiasi Naga Terbang? Itu asosiasi dagang terbesar seantero negeri. Dapat dukungan mereka. Keluarga kita bakal gak sanggup lawan keluarga Si lagi. Oh, pantas aja si Feng Kuan akhir-akhir ini begitu sombong. Ternyata, sebentar lagi gabung asosiasi naga terbang. Kepala keluarga Si udah bilang, asal keluarga Chen serahkan Wang Siguo. dia bisa gak tuntut lagi, adik. Tukar dia biar keluarga Chen aman, kan bagus? Sebagai kepala keluarga Chen, yang pertama kamu pikirkan, harusnya perkembangan keluarga Chen. Sekarang serahkan dia. Itu pilihan terbaik buat keluarga Chen, adik. Jangan lupa status dan tanggung jawab kamu. Sebagai kepala keluarga Chen, yang pertama harus kamu pertimbangkan.
yaitu kepentingan keluarga. Gak mungkin. Tanpa izin aku, siapapun gak boleh sentuh dia. Keluarga Chen yang penting atau dia yang penting? Aku rasa kamu udah gila. Meski kamu kepala keluarga. Demi keluarga Chen, aku gak mungkin nurut kamu. Siapa ada? Ikat orang ini, bawa ke keluarga Shi. Aku kepala keluarga Chen. Siapa berani duluan? Kepala keluarga yang gak taruh kepentingan keluarga Chen di urutan pertama. Keluarga Chen gak akan akui. Kalau kamu keras kepala, kebetulan ikat kamu juga. Asal kamu nikah sama si Feng Kuan. Keluarga Chen dan Shi bersatu, jangan cuma di kota Longdu. Bahkan di seluruh Daxia, keluarga Chen bakal jadi keluarga nomor 1. Hahaha, Chen Yude, sekarang aku baru ngerti. Kenapa kakek Chen angkat Yufen jadi kepala keluarga, bukan pilih kamu. Kamu masih berani ejek aku? Oke deh, lagian kamu juga orang yang sebentar lagi mati. Biar kamu puas ngomong dulu. Ayo, lakukan. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh ibuku. Paman Yuhan, harap kamu bisa berpikir jernih. Ibumu ingin keluarga Chen hancur, apa kamu masih mau membantunya? Kalau mau jadi anjing, jadilah sendiri. Tulang keluarga Chen keras, tak mungkin kami melakukan pembungkukan atau menjual anak. Chen Yuhan, bagaimana caramu bicara dengan pamanmu ini? Meski wasiat kakekmu meninggalkan separuh hartanya untukmu, bukan alasan untuk tidak menghormati orang tua. Aku tidak menghormati. Aku dengar jelas. Kau mau mengorbankan ibuku dan paman Zikuo. Kau tak peduli keluarga. Mengapa aku harus peduli? Yuhan, kamu tidak tahu. Sekarang keluarga Shi sangat kuat, keluarga Chen bukan lawan mereka. Kamu takut, kami tidak. Dulu kamu hampir bangkrutkan grup Chen. Ibuku yang selamatkan, akulah yang naikkan nilai pasarannya berkali-kali lipat. Jika keluarga Shi nekat berperang, aku akan lawan mereka sampai akhir. Keluarga Chen lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Direktur Chen. Direktur Shi, kalian terlalu khawatir. Keluarga Shi tak pernah berniat perang dengan kalian. Sebaliknya, kerjasama untuk menang bersama. Apa tujuanmu kesini? Aku datang menunjukkan niat baikku. 5 hari lagi, pesta 3 tahunan kamar dagang Longteng. Ini undangannya. Semua tahu, masuk pesta berarti dapat kualifikasi masuk kamar dagang Longteng. Tak ada yang gratis. Apa syaratmu? Pertama, serahkan Wang Zikuo ke keluarga Shi. Kedua, Yufen, nikahlah denganku. Tidak mungkin. Layak saja. Jangan salahkan aku nanti, 5 hari lagi. Setelah keluarga Shi masuk kamar dagang Longteng, keluarga Chen tunggu saja pembukotan. Yufen, apa dengan dapatkan undangan? Bawa keluarga Chen masuk kamar dagang Longteng. Bisa hentikan kesombongan keluarga Shi? Baik, aku akan dapatkan undangannya. Bawa keluarga Chen masuk kamar dagang Longteng. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Lucu, berkoar tanpa persiapan. Dengan kemampuanmu, mau dapat undangan? Mimpi siang bolong. Berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Bertaruh apakah aku bisa dapatkan undangan? Bertaruh apakah aku bisa bikin keluarga Chen gabung ke kamar dagang Longteng? Kalau kalah, gimana? Kalau aku kalah, aku bakal cerai sama Yufen. Aku bakal datang sendiri ke keluarga Shi, terserah kamu mau apain. Zikuo, kamu gila. Dia mau cari mati, ya jangan ditahan. Udah, jangan pedulin dia. Tenang, aku pasti menang. Kalau kamu kalah, aku mau semua saham kamu dan kakakmu. Di grup Shi. Oke. 5 hari lagi, itu hari kematianmu. Wang Zikuo, kamu mikirnya gimana sih? Kenapa kamu mau taruhan sama dia? Yufen, tenang, aku pasti bisa dapetin undangannya. Kamu bisa menang? Itu baru hantu. Mending aku. Lebih baik cari muka ke keluarga Shi. Nanti, setidaknya kasih aku jalan hidup. Paman Zikuo, kamu beneran bisa menang. Tenang, bos Chen kecil, omongan yang udah aku keluarin. Pasti bisa aku tepati. Oke, aku percaya kamu. Yuhan, kenapa kamu ikutan-ikutan gak waras? Keluarga Chen aja nggak bisa dapetin undangan. Gimana kamu mau? Paman Zikuo dapetin? Di kartu ini ada 3 juta. Cukup buat hidup kamu sisa umur. Mending kamu cepat-cepat pergi dari Longdu. Yufen, kamu kan selalu penasaran. Siapa identitas asliku? Tunggu urusan ini selesai. Aku bakal bilang sendiri ke kamu.
Aku udah balik. Dateng aja cari aku di Longdu, di kedai teh Heming. Wakil Ketua Paviliun Longin, King Long, menyambut kepulangan ketua. Bangun semua. Sudah 5 tahun. Nggak nyangka King Long bisa ketemu ketua lagi. 5 tahun lalu, ada kerusuhan di dalam Paviliun Longin. Ada yang mau jebak aku. Sampai nyaris setengah nyawa hilang. Jadi, aku ganti nama dan sembunyi di Longdu ini. Kalian semua harus hati-hati, jangan bocorin kabar. Kalau aku masih hidup. Paham. Kali ini ketua panggil hamba, ada perintah apa? 5 hari lagi. Bantuin aku dapetin undangan kamar dagang Longteng, dan suruh orang khusus anterin aku dan keluarga Chen sampai ke lokasi pestanya. Siap. Yufen, gimana? Lihat, Aku udah tahu kamu pasti bisa. Kok aku rasanya? Ini beda dengan undangan Si Feng Kuan yang dulu. mungkin ini khusus dibuat. Omong-omong, kakakmu mana? Dia pasti lagi nyari muka ke Si Feng Kuan. Sekarang mungkin udah sampai di tempat pestanya. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa dapetin undangan ini? Yufen, dulu waktu aku di Biancheng, aku kenal sama orang penting. Dia yang bantuin. Oh, gitu ya. Ayo pergi. Nggak usah. Sebentar lagi ada mobil khusus yang jemput kita. Kedua tamu, saya manajer Kuo dari kamar dagang Longteng. Saya ditugaskan menjemput kalian ke lokasi pesta kami. Gimana? Buka mata. Makasih, Bos Si. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa masuk. Santai aja. Silakan, bebas. Aku mau ngobrol sama beberapa teman. Oke, Bos Si. Enggak nyangka. Aku, Chen Yude, bisa masuk ke Balai Pesta Kamar Dagang Longteng. Sungguh beruntung banget. Kalian masuknya gimana? Itu urusan kalian apa? Pasti kalian pakai nama keluarga Si. Baru bisa nyelundup masuk ya? Kamu pikir semua orang kayak kamu yang doyan jadi anjing? Apa yang kamu omongin? Berani-beraninya kamu hina pamanmu. Sepertinya hari ini aku harus kasih pelajaran yang benar ke kamu. Kamu berani mukul aku? Iya, mukul kamu. Mau jadi anjing silakan. Jangan coba-coba dari keluarga Chen ikut jatuh bersamamu. Berani-beraninya kamu buat onar di pesta kamar dagang Longteng. Tunggu aja. Bantuan. Ada yang buat onar. Aku lihat siapa yang berani sentuh orangku. Astaga, mereka mukulin orangnya keluarga Si. Keluarga Si mau masuk kamar dagang Longteng. Berani ganggu Si? Mereka cari mati ya? Yufen. Ternyata kamu juga di sini. Dia marga Chen. Kapan dia jadi orangmu? Go. Aku anjingnya keluarga Si, Bos Si. Tunggu aku urusin mereka. Nanti keluarga Chen bakal tunduk ke keluarga Si. Siapa yang kasih nyali, berani jual murah keluarga Chen kayak gini? Tentu aja keluarga Si. Karena kamu nggak layak jadi lawannya Si. Bilang, tadi siapa yang mukul kamu? Aku. Bos Si, mereka pakai nama kamu buat masuk balai pesta. Terus mukulin aku juga, Bos Si. Kamu harus kasih mereka pelajaran yang benar. Berani banget. Berani mukulin orangku. Cepat pergi ke balai pesta utama. Bos Si, ada perintah apa? Beberapa orang ini, tanpa undangan, masih membuat keributan di aula pesta. Serat mereka keluar, patahkan kedua kaki mereka. Berani sekali kalian. Bahkan berani menyusup ke pesta naga terbang dari asosiasi naga terbang. Serat mereka keluar. Tunggu, tidak mau tanya lagi. Apakah kami punya undangan atau tidak? Jika Bos Si bilang tidak, pasti tidak. Tak perlu ditanya lagi. Serat mereka keluar. Tunggu, kami punya undangan. Kami bahkan dijemput dengan mobil khusus dan pengawal pribadi ke sini. Mobil khusus dan pengawal pribadi? Kau mengada-ada. Kau tahu siapa saja yang bisa menikmati perlakuan seperti itu? Hari ini, hanya ada satu orang penting yang bisa dapat perlakuan seperti itu. Orang penting macam apa? Tentu orang penting dari Paviliun Naga Mengau. Itu adalah bos paling hebat seantero negeri. Menurutku, kalian jangan buang-buang waktu di sini. Tapi kau, hehe, Si Feng Kuan, kau cari mati? dikasih muka malah nggak mau. Ayo, serang. Manajer lobby masih bengong apa? Ayo serbu. Berhenti. Tak disangka, bahkan supervisor Kuo dari Asosiasi Naga Terbang datang. Hari ini benar-benar ramai ya. Supervisor Kuo, kenapa Anda datang? Manajer hotel, siapa yang suruh kau berani-berani di sini? Aku. Supervisor Kuo, aku Si Feng Kuan dari keluarga Si. Mulai sekarang, keluarga Si akan bergabung dengan Asosiasi Naga Terbang. Nanti, keluarga Si, kalian pantas? Supervisor Kuo, maksud Anda apa?
Tuan Wang, maaf. Bagaimana Anda ingin menghadapi mereka? Supervisor Kuo dari Asosiasi Naga Terbang ternyata membungkuk dan minta maaf pada Paman Si Kuo. Apa? Kau kenal Supervisor Kuo? Siapa sebenarnya identitasmu? Tidak mungkin. Keduanya mengotori mataku. Aku tak ingin melihat mereka lagi. Serat keduanya keluar untukku. Berani kau? Cepat. Siapa yang berani sentuh adikku? Lepaskan. Kak, pas sekali kau datang. Tadi orang-orang ini mempermalukanku di depan umum. Kau harus beri mereka pelajaran. Siapa yang berani ganggu adikku? Aku. Kak, dia namanya Wang Sikuo. Waktu itu kakiku dipatahkan olehnya. Berani ganggu adikku? Kau hari ini jangan harap bisa keluar dari aula pesta dengan selamat. Bos Si, aku sarankan kau pergi saja. Tuan Wang bukan orang yang bisa kau lawan. Bahkan jika sandaran di belakangmu adalah wakil ketua. Sepertinya tidak bisa, hanya dengan dia. Hari ini aku akan membunuhnya. Tidak ada yang berani berbuat apa-apa padaku. Tapi, aku bisa memberimu kesempatan. Serahkan istrimu. Untuk adikku mainkan sebentar, lalu berlutut dan menyalak seperti anjing. Aku bisa hanya mematahkan keempat anggota tubuhmu, tidak mengambil nyawamu. Kamu tidak mau nyawamu lagi? Berani menghina istriku di depan banyak orang. Lepaskan kakakku. Berhenti. Siapa yang berani buat onar di wilayahku? Tidak menyangka, wakil ketua kamar dagang lonteng juga datang. Hari ini bisa bertemu begitu banyak orang penting. Berbuat onar dan melukai orang di hadapanku, masih belum lepas. Zikuo, kamu tidak perlu bunuh dia. Membuat tanganmu berlumuran darah. Paman Si Kuo, wakil ketua kamar dagang lonteng. Kita tidak bisa melawan, cepat lepaskan dia. Kakiku. 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 Kakiku patah. Menghina istriku, hukuman mati bisa dihindari. Hukuman hidup tidak terelakkan. Memukul orangku di hadapanku. Siapa kamu ini? Ketua. Dia cuma tukang antar biasa, menantu keluarga Chen. Mereka bertiga sama sekali tidak punya undangan. Menyusup ke acara diam-diam atas namaku. Ketua. Ketua, kamu harus menghajar mereka. Tidak ada undangan. Manajer lobi, panggil orang, seret mereka keluar. Tunggu. Siapa bilang aku tidak punya undangan? Oh ya? Kalau begitu tunjukkan padaku. Aneh, undangan kita semua ada cetakan emasnya. Dan kertasnya karton, undangannya kertas biasa. Lagi pula begitu kusut, pasti palsu. Membuat undangan palsu juga yang bagus sedikit dong. Panggil teman-teman di luar, patahkan kedua kakinya. Biar Tuan Si dan Tuan Si kecil lega. Lihat baik-baik, ini undangan yang ditulis sendiri oleh ketuamu. Tidak percaya tanya dia. Tanya ketua? Kamu keterlaluan berakting, wakil ketua. Hari ini memang ketua yang menyuruh kami jemput mereka. Dengan mobil khusus ke sini. Apa? Dia benar-benar naik mobil khusus ketua? Katamu mereka orang penting? Lihat penampilan mereka satu persatu. Mungkin? Ketua. Orang seperti dia, tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan. Keterlaluan berakting. Ketua. Hari ini harus diajari pelajaran. Sekarang juga telepon ketua, biar ketahuan aslinya. Halo, Ketua Wang. Ada orang bernama Wang Sikuo, katanya. Kamu yang kirim mobil khusus jemput dia. Kenal orang ini? Hari-hari indahmu sudah berakhir. Kenal? Kalau tidak kenal, mana mungkin aku akan undang khusus untuknya? Ngapain juga nyuruh orang jemput mereka? Otak lo kebelet-keledai ya? Tulisan gue aja nggak bisa ngeh, gue kasih tahu ya. Sambut Tuan Wang dengan baik. Kalau nggak puas, Dewan Perdagangan Longteng bakal hancur lebur. Maaf Tuan Wang, saya buta mata. Tolong kasih ampun nyawa saya. Berdiri aja. Gue bisa kasih ampun nyawa lo. Tapi, keluarga Si, nggak bakal gue lepasin. Tuan Wang, saya buta mata. Saya mau ikut taruhan, serahin semua saham ke Elo. Kasih ampun kami dong. Lepasin kalian? Kalian hina Yu Feng gue. Mau minta ampun? Udah telat. Mulai sekarang, keluarga Si dilarang gabung selamanya. Dewan Perdagangan Longteng, larang total di kota. Bawa pergi. Saya yang bawa mereka. Tunggu dulu. Wai, muka lo ganti lebih cepat dari balik halaman buku. Maaf ya adik ipar, gue salah. Ampunin abang ya. Boleh. Gue bisa kasih ampun, tapi ada syarat. Ayo, bilang. Kan lo dulu nggak mau banget jadi orang keluarga Chen? Nah, mulai hari ini, lo dicoret dari keluarga Chen. Wakil ketua, ini pacar gue, Yu Fen. Soal keluarga Chen masuk Dewan Longteng, gimana? Ini urusan, sebelum pesta malam ini selesai. Gue urusin semua prosedur buat keluarga Chen. Tenang aja. Wang Zikuo,
Hari ini beneran makasih banget ya. Tapi, lo sebenarnya siapa sih? Kok sampai ketua? Aja ngormatin lo banget? Kayaknya udah waktunya ngasih tahu dia. Sebenarnya, Ketua pavilion, saya nemu petunjuk orang yang nyakitin Elo dulu. oke, gue tahu. Gue dateng ke lo. Yuven, tunggu gue urusin masalah ini dulu. Baru gue jelasin ke Elo, oke? Oke, gue tunggu. King Long, lo nemu apa? Pengkhianat waktu itu senior di pavilion. Senior yang mana? Belum ada petunjuk. Tapi, bawahan ada satu akal. Kalau mereka tahu Elo masih hidup, pasti nggak bakal betah diam, bakal ada gerakan. Gini aja. Siarin kabar kalau gue masih hidup. Diam-diam. Siap, bawahan langsung urus. Keluarga Si hancur total. Hancur. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ini adalah lambang sesepuh Longin Pavilion. Aku ingin kamu membunuh Wang Shikuo. Asal kamu bunuh dia, Longin Pavilionku akan mendukung keluarga Si, menjadikanmu grup nomor 1 di Longdu. Bahkan di seluruh Daxia. Tapi bagaimana aku bisa membunuhnya? Ikat. Chen Yufen. Dia adalah orang paling penting bagi Wang Shikuo. Baik, aku mengerti. Hahaha. Bagus sekali. Syukurlah. Akhirnya ada kesempatan untuk keluarga Si. Wang Shikuo, tunggu saja. Yuven? Halo? Wang Shikuo, kalau mau cari istrimu, datang ke gedung mangkrak di Lin Yuan fase 4 dalam 20 menit. Lewat waktunya, aku tidak akan menunggu. Kalau ketahuan bahwa orang lain, aku bunuh dia. Kamu siapa sebenarnya? Halo? Ketua, ada perintah apa? Istriku diculik. Aku curiga ada mata-mata. Mereka tahu aku belum mati, jadi tidak sabar. Mereka berani menyentuh Yuven. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Ketua, segera aku kirim orang untuk menyelidiki. Tidak, itu akan membuat mereka curiga. Dengarkan aku. Atur beberapa orang, bersembunyi di lokasi yang kuberikan. Siap sedia menunggu perintahku. Baik, Ketua. Berani sentuh Yuven? Aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Kenapa kamu menculikku? Tentu saja untuk suamimu yang baik. Wang Shikuo. Susah payah aku bunuh dia. Ternyata dia hidup lagi. Kami hanya pasangan kontrak. Menculikku tidak ada gunanya. Benarkah? Ku beri waktu 20 menit, dia malah tidak datang. Sepertinya kamu benar. Kalau begitu, kamu sudah tidak ada nilai gunanya lagi. Lepaskan aku. Berhenti. Ufang, lepaskan istriku, aku masih bisa biarkan anjing seperti hidup. Biarkan aku hidup? Lucu sekali. Istrimu sekarang di tanganku. Berlutut. Jangan percaya dia. Pergi cepat. Berlutut. Ikat dia, baik. Lepaskan aku. Meski kau ketua pavilion, tetap harus nurut aku. Jangan lupa, aku tetap takkan lepaskan dia. Berani menipuku. Terus kenapa? Siapa suruh kau hidup lagi? Posisi ketua pavilion, seharusnya milikku. Wang Shikuo, kau mati. Setelah kau mati, aku akan pukul dulu lalu bunuh istrimu. Temani kau di jalan Huangquan. Berhenti. Lepaskan dia. Wang Shikuo, masih ada pesan terakhir?
Bagaimana kau bisa lepas? Ali jelek, kau pikir jadi ketua pavilion mudah? Dulu di kota perbatasan, banyak hal yang kualami. Serang. Bagaimana bisa begini? Kau pikir aku tak waspada? Di sekelilingku, sudah ada penembak runtuh. Ketua pavilion, mohon ampuni nyawaku. Ampuni? Kau mau bunuhku, ikat istriku. Sekarang minta diampuni, mungkin? Tunggu mati saja di sini. Tak takut. Jikuo, kau baik-baik? Baik. Yuven, sebenarnya aku. Tidak apa, di hatiku. Kau sudah suamiku yang sejati. Yinglong. Ketua pavilion, bawahan sudah selidiki, geng batu, Wu Fang, yang merencanakan semua ini. Geng batu lagi. Kali ini jangan sampai lepaskan mereka. Sekarang keluarkan perintah buruan miliaran, kejar dua bersaudara geng batu. Siap. Yuven, kita pulang. Yuhan masih tunggu kita makan. Ya. Ayo.